اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Al-Anbiya 209. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا Lanjutkan.
Sekali lagi, sebesar suara. Hah? An-Naml ayat halaman 379. ya. 379. Ya, betul. Ayat وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون Bapak ada yang Imam. Iya, kalau boleh dekat dengan ini sampai. Adik. Boleh, silakan. إن
Anissa ayat 102. Iya betul. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة
Sadaqallahul azim. setelah yang pertama sampai sekarang begitu, yang mampu dijawab lah. Silakan yang bisa dijawab lah. Waalaikumsalam. Review bagaimana?
terkait dengan kontrol
Ternate yang ingin datang melaksanakan salat di Masjid Darul Rahman adalah kita di sini sangat pengurus Masjid Darul Rahman ini kurang lebih menyeleksi para imam-imam, terus kemudian para hafiz-hafiz yang berasal dari kelurahan ini yang baru pulang sekolah-sekolah tahfiz Quran di Jawa yang suaranya bagus-bagus, kita libatkan di dalam mengurus masjid, yaitu imam-imam, apalagi sekarang ini dalam momentum Ramadan kita libatkan seluruh hafiz-hafiz muda yang suaranya bagus-bagus. Kemudian ada imam-imam senior yang luar biasa suaranya kita dengarkan bersama tadi, dan kemudian ada imam-imam senior yang mendampingi para imam-imam muda ini, sehingga dengan suara-suara mereka yang merdu, terus hafalan Al-Quran yang sangat luar biasa, memotivasi masyarakat atau jamaah Kota Ternate ini untuk datang melaksanakan salat 5 waktu di Masjid Darul Rahman. Sehingga salah satu program Ustazah Oki Setiana Dewi juga masuk dalam Kota Ternate Tengah ini. Salah satu masjid yang dituju oleh Ustazah Oki adalah Masjid Darul Rahman Kota Baru. Ada 4 masjid yang ada di Kota Ternate Tengah yang dipilih. Tidak, ada 4 masjid yang ada di Kota Ternate, salah satunya Masjid Darul Rahman Kota Baru. Itu mungkin dari tim survei Ustazah Oki yang melihat bahwa Masjid Darul Rahman ini jamaahnya luar biasa. Jamaah baik salat zuhur, asar, apalagi maghrib. Di sini kita salat zuhur ini alhamdulillah 6 sampai 7 saf. Dan itu mungkin alasan dari tim Ustazah Oki mengambil Masjid Darul Rahman sebagai tempat tausiah beliau. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, tadi Anda telah mendengarkan bahwa itulah keunggulan daripada kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh pemuda remaja Masjid Darul Rahman. Di antaranya di bulan Ramadan mereka gunakan lapangan bola sebagai tempat untuk disewakan untuk menjadi hasilnya bisa dibagikan di pemuda dan remaja masjid. Ini bisa dicontohi di kelurahan-kelurahan lain agar kasnya remaja masjid tidak selalu bergantung dengan BKM masjid. Jadi remaja masjid juga harus berkarya, harus punya inisiatif bagaimana bisa menghasilkan uang melalui melalui masjid. Artinya fasilitas-fasilitas yang ada di sekeliling masjid bisa dimanfaatkan, ya begitu Pak. Kalau dari Ustadz Diki, Ustadz, saya ingin tahu kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang telah dilaksanakan di Sekretaris BKM. Dengan siapa nih Sekretaris BKM? Program ke depan yang ingin dilaksanakan oleh Masjid Darul Rahman, sehingga dengan adanya program-program tersebut, planning ke depan Masjid Darul Rahman akan menjadi masjid percontohan di Kota Ternate. Silakan perkenalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program yang kami laksanakan di Masjid Darul Rahman ini, insya Allah dalam sehari 2 ke depan ini, insya Allah kita akan kedatangan salah satu ustazah dan sekaligus penceramah besar di Indonesia, yaitu Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi MPD, di mana ada kegiatan safari Ramadan yang dilaksanakan oleh beliau dan akan sampai ke Kota Ternate. Dan salah satu masjid yang didatangi oleh beliau adalah Masjid Darul Rahman Kota Baru, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 jam 9.30 pagi atau setengah 10 pagi. Jadi jadwal beliau pertama kali waktu tiba di Ternate itu nanti di Masjid Darul Rahman Kota Baru. Jadwalnya pagi hari, setelah itu beliau lanjut lagi ke masjid yang lain yang ada di Kota Ternate. Jadi salah satu program kita di bulan Ramadan tahun ini adalah kita kedatangan Ustazah Oki Setiana Dewi untuk melaksanakan kegiatan safari Ramadan beliau.
Kemudian untuk selama bulan puasa ini, selama sholat tarawih nanti kita juga akan diisi dengan tausiah Ramadan dari ustadz yang ada di Kota Ternate. Biasanya dalam jelang 2-3 hari diisi tausiah Ramadan setelah sholat isya. Sebelum dilaksanakan sholat tarawih ada tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh ustadz. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ketua remaja masjid bahwa kebetulan di depan halaman masjid kita ini juga mereka melaksanakan kegiatan pasar syariah Ramadan, di mana mereka bekerjasama dengan kita dari BKM, khususnya pemuda, remaja masjid dan juga BKM ini mereka kerjasama dengan kita, di mana nanti hasil dari penggunaan lapangan ini mereka distribusikan ke BKM masjid. Mungkin itu saja program yang kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang apa namanya, ada yang pulang sekolah kan? Iya, alhamdulillah ada dari kita di anak-anak di Kelurahan Kota Baru ini ada yang sudah selesai sekolah hafiz. Ada kurang lebih 3 orang yang kita pakai tenaganya untuk menjadi imam muda di masjid kita, untuk sebagai tindak lanjut regenerasi daripada imam-imam yang sudah senior, agar supaya ada regenerasi dari anak-anak yang lain dan bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda yang ada di Kelurahan Kota Baru. Alhamdulillah mereka 3 orang yang sudah selesai dan sampai sekarang sudah dipakai di Masjid Darul Rahman ini sebagai imam muda di Masjid Darul Rahman ini. Luar biasa. Terima kasih. Tadi kita telah dengarkan seluruh aktivitas yang dilaksanakan di Masjid Darul Rahman. Dengan apa yang tadi kita telah dengarkan, penyampaian yang disampaikan oleh ketua remaja masjid, juga sekretaris BKM masjid, juga imam BKM masjid. Kalau Aida ini semua hadirin yang ada di sini tahu pasti. Sebenarnya Aida ini, kenapa Aida ingin menghafal Quran, Pak? Padahal Al-Quran itu susah. Kalau macam asal-asal hafal sudah lupa lagi. Kenapa Aida ingin sekali menghafal Quran? Baru Al-Quran bukan cuma hafal, DP nomor-nomornya Aida hafal lagi, halaman pun Aida hafal lagi, nama surat pun Aida hafal. Kenapa sampai demikian? Ini semua mau tahu nih, sebenarnya apa nih? Kasih tips sedikit dulu, kasih tips. Aida, kenapa Aida mau hafal Quran? Kenapa Aida mau hafal Quran? Karena kenapa? Aida malu. Aida sudah makan atau belum? Oh, kenapa Aida mau hafal Quran? Ingin apa? Apa? Kenapa? Ayo, ingin apa? Ingin menghadiahkan? menghadiahkan Masih besar suara. Ya, mesti Aida yang jawab. Kenapa Mama jawab? Karena ingin menghadiahkan. mahkota di surga. Ingin apa? Ingin menghadiahkan mahkota di surga. Allah. Aida jawab karena ingin menghadiahkan mahkota di surga. Subhanallah. Ini bisa memotivasi kita para pendengar sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang menghafal Quran. Bahkan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat kita akan, para penghafal Quran akan disuruh naik ke tangga Al-Quran, yakni surga tertinggi sejauh hafalannya. Subhanallah. Bagaimana dengan adik Aida yang menghafal Al-Quran, yang menghafal halaman-halamannya, yang menghafal surat-suratnya, melekat di dalam hatinya ayat-ayat Al-Quran. Sangat bangga sekali kita, bahkan di dalam hati kita bahwa kita ingin menghafal Quran, tetapi masih sulit sekali kita untuk menghafal Al-Quran. Oleh karena itu kita jadikan
Kalau kita tidak bisa menjadi hafiz Quran, minimal orang yang terdekat dengan kita atau sanak saudara kita, siapa keponakan kita, bantu untuk menjadi hafiz Quran. Aida sebagai salah satu ikon Maluku Utara yang memberikan motivasi kepada kita semua untuk mau untuk menghafal Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Al-Quran akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat kelak, apakah kita telah mengamalkannya ataukah sebaliknya Al-Quran ini akan menjadi penuntut bagi kita karena kita telah meninggalkannya. Bahkan di yaumil qiyamah, bahkan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ke dunia untuk menjaga atau menyimak hafalan, bacaan, hafalan Al-Quran yang dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril langsung, para salafus soleh, kaum-kaum terdahulu, mereka tiap hari mentadaburkan Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan berpuluh-puluh kali. Sekarang kita tanya di dalam diri kita, sudahkah kita menghatamkan Al-Quran? Sudahkah kita membaca Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini? Aida memberikan contoh kepada kita, hadirin sekalian, para pendengar dimanapun anda berada, untuk mari lebih mencintai Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, obat dari segala penyakit. Kita selama 12 bulan, 1 bulan yang Allah Subhanahu khususkan, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya tiap hari para ulama mereka menutup istirahatkan majelis mereka, fokuskan dengan bacaan Al-Quran tiap hari. Hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat dan menyimak langsung bacaan Al-Quran dari para hamba-hamba Allah yang pada saat itu mereka sibukkan hari-hari mereka dengan menghafal Al-Quran, dengan mentadaburkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Al-Quran. Waktunya di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, untuk semakin kita lebih cinta lagi dengan Al-Quran, semakin kita membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita taruh di tempat-tempat yang sempit sana, di tempat-tempat pojok, sehingga Al-Quran itu berdebu, sehingga nanti di yaumul qiyamah nanti Al-Quran itu akan berkata kepada kita, dulu kamu engkau baca, dulu masih kecil engkau baca aku bersama dengan teman-temanmu. Sekarang Al-Quran engkau tinggalkan di rak rumahmu sampai berdebu, tidak lagi engkau baca. Sekarang ini aku tuntut kamu dengan tuntutan yang sebenarnya. Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita, ataukah sebaliknya? Hadirin sekalian, Al-Quran akan menjadi penuntut bagi kita. Oleh karena itu, dengan Aida, penampilan tadi Aida bagi kita semua akan memotivasi untuk lebih mencetak generasi-generasi kita, generasi muda, untuk lebih mencintai Al-Quran. Bisa saja di sini juga hadir TPQ ya Bapak-bapak. TPQ juga ada di sini. Ya. TPQ juga ada di sini. Masya Allah. Ini Ustazah Diana selalu tanya ke saya, Ustaz, TPQ di Kelurahan Takoma ada berapa? Nama ustadznya siapa? Kan saya tinggal di Takoma, di Kota Baru, mungkin sudah tahu ya Ustazah. Baik, tak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang. Mungkin Aldi mau tambahkan, Maulana Aldi, silakan Ustaz Aldi, mau tambahkan? Mau tambahkan? Boleh, silakan. Besok orang Aida, kamu di sana ya?
Karena sibuk di bulan Ramadan, saya Aida tampil di sini. Ya, siap selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني الآية. Alhamdulillah tuan-tuan dari Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darul Rahman. Alhamdulillah atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pertemukan orang dalam rangka safari Ramadan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala dan saya di rumah ini kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala pertemukan di bulan yang suci, bulan Ramadan. Dalam satu tahun ada 12 bulan dan satu bulan Allah Subhanahu wa taala khususkan yaitu bulan Ramadan. Bulan ini di mana bulan yang penuh berkah ampunan. Maka di Masjid Darul Rahman ini kita tingkatkan lagi semangat kita, bacaan kita terutama untuk anak-anak muda. Karena kita jangan untuk memarahi anak-anak muda ini di masjid, tapi bagaimana kita libatkan anak-anak muda ini libatkan dalam masjid, bermusyawarah, segala sesuatu itu bermusyawarah di masjid, segala permasalahan ada di masjid. Maka dalam hukum ilmu tasawuf, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging, dan apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Maka sebaliknya begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila di satu kampung itu ibaratnya jantung daripada jantungnya masjid. Apabila masjid itu makmur, maka makmurlah seluruhnya. Maka kita bersyukur dengan atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Masjid Darul Rahman. Mohon maaf apabila kita ada salah kata, kita berbuat dengan yang tidak sengaja, dimohon maafkan. Maka kita semangatkan anak-anak muda lagi di remaja-remaja Darul Rahman di Kota Baru ini untuk bagaimana tingkatkan anak-anak muda supaya libatkan dalam masjid. Maka insyaallah kita mungkin kita kembalikan kepada Muhammad Aikal. Baik, pendengar dimanapun Anda berada serta boleh di sini Pak, biar live streaming Pak. Apa di sini apa live streaming, silakan di sini live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan karena ada yang hafid Al-Quran tadi itu, saya lihat orang tuanya juga ikut hadir di sini. Jadi kami hanya mau sekedar dapat informasi saja bahwa artinya kalau kita lihat daripada penampilan ada yang hafal Al-Quran tadi, saya secara pribadi itu sangat takjub sekali. Jadi barangkali minta maaf ini dari ibunya ini ada siapa tadi itu? Aida. Barangkali bisa sekedar kasih gambaran bahwa anak ini sejak usia berapa itu dia tertarik terhadap Al-Quran, terus metode pembelajarannya itu secara singkatnya itu seperti apa? Karena kita lihat anak seusia ini sudah bisa menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar hafal, tetapi sampai pada barangkali saya kira dari ibu sekedar beri gambaran saja anak ini sejak usia berapa dia sudah punya rasa tertarik terhadap Quran. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Mama Aida dengan ini karena live streaming pakai.
Masya Allah ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya rasa setiap anak itu punya kemampuan untuk Al-Quran itu sama. Tidak, saya menghilangkan image bahwa oh ini punya kelebihan, ini punya IQ-nya mungkin tinggi. Sebagai contohnya saja itu Najah yang hafiz RCTI cacat otak total, tapi bisa menghafal Al-Quran. Sebagaimana janji Allah itu kan Al-Quran untuk semua umat Muhammad, bukan untuk anak yang pintar atau anak yang punya kelebihan. Jadi mungkin tergantung bagaimana pengasuhan orang tua mungkin. Dan saya alhamdulillah sekali masih diberikan hidayah dari ke-8 anak. Dari Aida kan anak ke-6, saya mendapat hidayah itu dengan Al-Quran di atas Aida, jadi anak ke-5 yang hafal Quran. Dan itu merupakan satu penyesalan saya, anak-anak yang di atasnya memang mengaji tapi tidak mendalami seperti yang 5 sama Aida ini. Dan mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kalau melihat hasil orang Masya Allah Subhanallah gitu kan. Tapi bagaimana perjalanan selama mendidik anak-anak untuk menghafal Quran itu memang ujian dan rintangannya itu luar biasa yang saya rasakan, maupun Aida sendiri. Jadi memang kalau dilihat dari kasat mata umum sama istilah bahasa kasarnya itu mungkin pemaksaan terhadap anak, pasti udah dibilang intoleran terhadap anak, diskriminasi terhadap anak. Itu mungkin yang saya rasakan, karena memang awal-awal saya menekankan Al-Quran untuk Aida itu ya banyak suara-suara sumbang, jangankan dari luar, dari pihak keluarga sendiri, termasuk bapaknya, kakeknya, mungkin belum bisa menerima dengan ketegasan saya untuk Al-Quran gitu kan. Karena tidak dipungkiri, saya sebagai seorang ibu otomatis bertolak belakang, berperang saya punya batin antara mau menunjukkan kasih sayang seorang ibu terhadap anak, atau sayang kehilangan meninggalkan Al-Qur'annya. Jadi itu yang ujian berat bagi saya itu, Bapak. Jadi tiap hari selama sebelum khatam itu ribut terus ribut terus. Dan secara logika kalau misalkan katanya anak bisa gila karena pemaksaan saya gitu kan, Masya Allah. Itulah saya bilang keajaiban Al-Quran. Kalau misalkan anak itu tertekan, dia tidak mungkin sebahagia ini, dan tidak mungkin melekat di kepalanya. Karena kan kita sudah coba belajar umum itu, salah satu angka saja umpama berhitung sampai stres itu kan, tapi Al-Quran semakin dipaksa semakin bisa. Jadi itu yang saya terapkan awal-awalnya. Contohnya dari menghafal pertama itu 3 baris, 3 ayat. 3 ayat itu saya suruh Ustadz tugaskan gitu kan, dan pulang di rumah menghafal. Saya kasih tips bahwa kalau guru memberikan soal itu harus kita tantang. Jadi kalau guru kasih 5, kita setor 10, kasih 10 kita setor 15. Dan itu sebenarnya saya cuma coba-coba, maksudnya tidak akan mungkin gitu dia dalam 15 menit bisa menghafal segitu, tidak mungkin. Saya cuma menekankan saja awalnya itu, saya cuma menekankan. Jadi kalau dia bisa ya alhamdulillah, tidak bisa juga seadanya. Dan tapi itulah keajaiban Al-Quran, semakin saya tekankan semakin bisa, sampai akhir-akhir juz-juz terakhir hatamnya itu 2,5 lembar per hari setoran hafalannya. Itu yang wajib. Jadi setiap pagi bangun jam 3. Nah itu juga yang dianggap saya mendiskriminasi anak.
jam 3 katanya saya menyiksa anak bangun pagi, dan saya tetap pada prinsip saya, mau marah mau nggak suka, saya tetap. Anaknya juga nggak apa-apa, ya namanya anak kalau dikasih pilihan pasti milih yang ringan. Tapi kalau apa salahnya dia bisa melaksanakan yang dianggap berat, ya alhamdulillah kan. Jadi setiap habis jam 3 itu bangun, sholat, sarapan mungkin apa yang kebutuhan dia, terus langsung duduk. Sebelum hatam itu menghafal setoran, menghafal hafalan yang belum dihafal, terus langsung habis subuh setoran. Jadi saya cuma kasih waktu 15 menit untuk menghafal 1 halaman, dan bisa alhamdulillah sampai 2 lembar setengah pun bisa dalam setengah jam. Itu yang 3 juz terakhir ya. Nah, itu cuman setengah jam 2 lembar setengah. Nah, jadi sekarang kalau rutinitasnya yang wajib, yang kontinu itu tiap hari murojaah 5 juz. Itu wajib. Kalau tidak cukup 5 juz saya anggap utang. Jadi harus menambahkan dengan 5 juz berikut. Jadi harus menyetor lebih dari 5 juz kalau dia nggak selesaikan. Nah, mungkin itu sekedar. Jadi memang harus hanya orang tua yang tahu pasti bagaimana pola dan metode untuk anak itu orang tua. Kalau dibilang masih anak-anak itu berbeda-beda, iya, memang iya. Tapi kemampuan untuk menghafal Quran itu saya rasa sama, semua bisa. Tinggal bagaimana orang tua memanage pola apa atau kebiasaan anak seperti apa, orang tua yang tahu itu. Mungkin itu sekedar gambaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan tadi kepada Mama Aida, dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwa tidak ada yang sulit ketika sudah mencintai Al-Quran. Bahwa tadi saya kutip apa yang disampaikan oleh Mama Aida, bahwa Al-Quran semakin dihafal, semakin dibaca, semakin mudah, beda dengan yang lain kan? Karena itu Allah mudahkan kita menghafal Al-Quran. Cuma karena sibuk dengan kegiatan keduniaan yang membuat kita lalai daripada Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita, bapak-bapak yang ada di sini, juga para pendengar yang ada di rumah, untuk terus bisa menjadikan motivasi. Jadi siaran Prima DMI ini, safari dari masjid ke masjid, bukan cuma kita mengetahui informasi tentang kemasjidan, tetapi dengan adanya penampilan daripada generasi muda Maluku Utara seperti Aida ini, memberikan motivasi kepada kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Terutama di bulan yang penuh berkah ini, Allah turunkan Al-Quran, dan Allah hadirkan di tengah-tengah kita ada adik Aida yang sudah hafiz Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan insya Allah sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar dimanapun Anda berada, juga bapak-bapak yang hadir pada hari ini, juga remaja masjid yang hadir, yang sudah menerima kunjungan kami pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan para pendengar, ikuti terus perjalanan safari kami dari masjid ke masjid. Besok kami akan bersafari di satu soal lagi. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara kegiatan safari pada hari ini, mari kita dengarkan dulu satu soal yang akan disampaikan yang akan ditanyakan kepada saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Yusuf li abati inni ra'aitu kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Silakan dilanjutkan. Surat apa? Yusuf. Bagaimana nih? Halaman 235. Betul. 235. Masya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Langit Maluku Utara, langit kota Ternate, di bawah langsung Masjid Darur Rahman kota Ternate Tengah, Maluku Utara, disinari dengan cahaya Al-Quran oleh Adinda Hafizah Aida Ainun Balkis. Mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran yang disampaikan melalui hafalan Aida tadi bisa memberikan motivasi serta pencerahan kepada kita semua untuk terus mencintai dan mencintai Al-Quran. Saya Muhammad Haikal Lapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda, para pendengar sekalian yang ada di rumah serta hadirin yang ada di Masjid Darur Rahman. Tetap ikuti safari dakwah atau perjalanan dakwah saya selanjutnya di Masjid An-Nafi Kelurahan Takoba dan beberapa masjid ke depan yang ada di kota Ternate dan Tidore dan Sofifi. Mudah-mudahan bermanfaat safari kita pada pagi, siang, sore hari ini juga bisa memberikan pencerahan bagi seluruh generasi muda Maluku Utara untuk tetap memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Aida tetap istiqomah, tetap semangat Mama Aida. Kita akan berjumpa lagi di masjid yang berikutnya insyaallah besok di Masjid An-Nafi, dan saya akan kembalikan langsung ke Kak Titi di studio Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Titi saya kembalikan.